Nah, ini yang kita bahas. Saya nggak bisa mengatakan iya atau tidak itu. Yang jelas PSSI teman-teman lihat sendiri semuanya kita udah support. 해서 준비한다는 것은 좀 이해가 안 된다. 이것은 너무나 훈련 시설이나 이런 모든 부분이 Focus af en toe. En ik denk ook dat het wel belangrijk is als je wedstrijden speelt, dat je dan ook lekker traint, dat je dan lekker in je Muncul isu grup WhatsApp berisi pelatih anti Shin Tae-yong, pelatih Korea Selatan tidak pantas dikritik berdasarkan sentimen. Shin Tae-yong rupanya memiliki kubu pembenci yang tidak objektif dalam menilai kinerja di timnas Indonesia. Shin Tae-yong terhitung telah memasuki tahun keempat melatih timnas Indonesia, dengan prestasi dapat diperdebatkan. Pelatih Korea Selatan itu pantas mendapat kritik, tetapi tidak dengan cara yang dikemukakan pelatih futsal Donny Zola. Donny Zola, Coach Don Zol, mengungkap terdapat grup pembenci Shin Tae-yong yang menilai buruk kinerja sang opa. Karena gua punya grup WA bersama pelatih-pelatih tuh sangat anti STY, ucap Donny Zola. Salah satunya karena naturalisasi, yang kedua mungkin ngerasa kok hasilnya gini-gini aja. Artinya mereka juga punya alasan dong kenapa mereka menganggap STY gagal. Tandasnya, poin kritik yang disampaikan rekan pelatih Donny Zola itu tak pantas dialamatkan kepada Shin Tae-yong. Poin pertama, mengenai naturalisasi, yang terus dilakukan oleh PSSI berkat dorongan Shin Tae-yong. Hal tersebut bisa dianggap langkah maju ketimbang naturalisasi di era sebelumnya, yang menggaet pemain asing uzur dari liga lokal. FIFA belakangan juga mempermudah regulasi perpindahan asosiasi, yang menandakan otoritas sepak bola dunia itu menginginkan negara lemah dapat mencari pemain lebih baik. Terbaru, PSSI segera ambil sumpah WNI pemain asing asal Belanda, Ivar Jenner dan Rafael Struijk secepatnya, tidak untuk Justin Hubner yang membelot lagi ke KNVB. Kendati demikian, Timnas Filipina U22, yang akan menjadi lawan pertama Timnas Indonesia U22 dalam laga pertama fase grup SEA Games 2023, dimentori sosok pencetak gol ke gawang merah putih. Skuad Garuda Muda akan memulai perburuan meraih emas SEA Games pada Sabtu, 29/4, dengan menghadapi Filipina. Pasukan belia The Ascals dikomando seorang pelatih yang juga mantan pemain Timnas Filipina Rob Gier. Pria yang mengawali karir di klub Liga Inggris Wimbledon itu merupakan salah satu pemain yang mempermalukan tim merah putih di Piala AFF 2014. Indonesia yang biasanya dominan atas Filipina, mendadak mendapat malu ketika tampil di ajang sepak bola antar negara Asia Tenggara 9 tahun lalu. Kesebelasan yang kala itu dilatih Alfred Riedel kalah 0-4 dari Filipina dalam duel di Stadion Mai Dinh, Hanoi, Vietnam. Gier yang berposisi sebagai center back tak hanya bisa menghalangi upaya timnas Indonesia mencetak gol, tetapi juga membobol gawang Kurnia Meiga. Setelah Phil Younghouse-Ben, Manuel Ott, dan Martin Stebel mencetak gol, Gier menambah luka Garuda ketika laga memasuki 10 menit akhir. Gier yang pensiun sebagai pemain pada 2015 kemudian melanjutkan karir sebagai pelatih dan sempat menangani tim wanita Oxford University dan menjadi pelatih pengembangan klub sepak bola Reading. Hasrat Gier menangani timnas Filipina terwujud pada Maret tahun 2023. Gier mendapat kepercayaan menjadi pelatih timnas Filipina U22 yang berlaga di Kamboja. Gier akan mendapat tantangan berarti dalam persaingan memperebutkan tiket semifinal SEA Games 2023 bersama dengan Indonesia, Kamboja, Myanmar, dan Timor Leste. Timnas U22 Indonesia wajib waspada, Filipina siapkan pemain naturalisasi untuk SEA Games 2023. Timnas U22 Indonesia wajib waspada saat hadapi lawan perdana kontra Filipina di SEA Games 2023. Filipina dengan label Raja Naturalisasi,
siap menyuguhkan pemain bintang di ajang 2 tahunan ASEAN tersebut. Diketahui, Timnas U22 Indonesia akan menghadapi Filipina di laga perdana SEA Games 2023. Dijadwalkan Indonesia vs Filipina akan digelar tanggal 29 April tahun 2023. Menilik kekuatan lawan, skuad Garuda Nusantara wajib waspada pada Filipina. Terlihat Filipina telah menyiapkan beberapa pemain naturalisasi yang siap mentas di SEA Games 2023 Kamboja. Hal tersebut terlihat dari sesi latihan timnas Filipina yang mulai digelar tanggal 16 April tahun 2023 lalu. Ada deretan pemain naturalisasi yang ikut TC bersama pelatih, Rob Gier. Setidaknya ada 4 pemain yang sudah bergabung dalam sesi latihan The Azkals U22. Pertama ada mantan kapten HKFC U16, Morgan Powell. Morgan Powell memiliki 2 kewarganegaraan saat ini, yakni Hong Kong dan Filipina. Ia juga sempat mentas bersama timnas Hong Kong U15 sebanyak 3 kali. Lalu ada Noah Ledel dari BlackRock FC yang bermain di USL League 2. Noah Ledel nampak ikut berlatih bersama skuad The Azkals U22 sejak hari pertama. Saiden Sampou merupakan pemain berusia 19 tahun asal New South Wales dan campuran Filipina. Terbaru, Santi Rublico pemain Atletico Madrid U18 juga dikabarkan akan masuk skuad The Azkals untuk hadapi SEA Games. Pemain kelahiran Madrid ini juga sempat membela timnas Filipina saat FIFA Matchday melawan Kuwait. Deretan pemain muda berbakat inilah yang bakal jadi ancaman perdana timnas Indonesia. Meski dikategorikan masuk grup A yang dianggap mudah, anak asuh Indra Syafri wajib waspada demi mewujudkan harapan medali emas di cabur sepak bola SEA Games 2023 ini. Justin Hubner resmi minggat. Terbaru pemuda bernama Urip jalani debut di Liga Eropa, masih berusia 16 tahun, PSSI minat naturalisasi. Pemuda bernama Urip jalani debut di Liga Eropa, ia masih berusia 16 tahun, ialah Julian Urip nama pemain yang jalani debut di Eerste Divisie, kompetisi kedua Liga Belanda. Julian Urip pada Sabtu tanggal 22 April tahun 2023 menjalani debut bersama Jong As saat melawan Dordrecht. Pelatih Jong As Maarten Martens memainkan Julian Urip pada babak kedua. Sayangnya pada laga debutnya itu, Julian Urip gagal membawa Jong As meraih kemenangan. Pada laga yang berlangsung di Gunung Bou Stadion, Dordrecht meraih kemenangan 1-0. Gol tunggal Dordrecht dicetak oleh Anouar El Azouzi pada menit ke-67. Dikutip dari suara.com, pada Agustus tahun 2022, Julian Urip mendapat kontrak profesional dari AS. Di usia yang baru 15 tahun itu, Julian Urip mendapatkan kontrak profesional berdurasi 3 tahun hingga 2025 mendatang dari klub papan atas Belanda, AS Alkmaar. Posisi naturalnya adalah sebagai gelandang serang. Meski begitu, ia juga kerap menghuni posisi gelandang tengah karena kemampuannya dalam bertahan. Dilansir dari berbagai sumber, pemain yang berposisi sebagai gelandang serang ini memiliki darah keturunan Indonesia yang berasal dari Surabaya. Sejak lahir hingga usianya kini telah 16 tahun, Urip sendiri tumbuh di Belanda. Di lain pihak,